Shalom. Salam damai dalam kasih Yesus. Syukur kepada Tuhan pada hari ini kita dapat berjumpa sekali lagi dalam ibadah minggu. Karena kita tahu kita dapat hadir pada hari ini bukan karena kekuatan kita, tapi semuanya karena kasih karunia Tuhan. Dan untuk memulakan kebaktian kita pada pagi hari ini, saya jemput Saudara Melitus untuk membawa kita dalam doa. Shalom, mari kita bersyukur. Bapa di surga, kami sangat bersyukur dan terima kasih karena semuanya anugerah-Mu yang indah dalam hidup kami. Sepanjang pada hari yang lepas, sehingga pada saat ini kami dapat bersatu dalam satu keluarga besar karena kasih karunia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas perlindungan penjagaan-Mu sepanjang pada hari yang lepas, sehingga kami dapat bersatu lagi dalam ibadah pada pagi yang sangat istimewa. Kami tahu Tuhan Yesus bahwa pada hari ini kami menikmati dari berkat dan firman-Mu yang luar biasa. Dan setiap anak-anak yang melayani pada pagi ini, terima kasih Tuhan Yesus sudah berkati, urapi dan kuasa Yesus. Demikian juga kami jemaat yang Tuhan Yesus sudah kasihi. Kami bersyukur karena daripada persatuan yang Tuhan Yesus sudah beri, kami dapat bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur bahwa sepanjang ibadah pada pagi ini kami menikmati dengan penuh sukacita kasih Yesus, dan seterusnya pada hari-hari yang mendatang. Terima kasih Tuhan Yesus, sepanjang ibadah kami ini serahkan dalam Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih kepada teman Titus. Dan untuk memulakan kebaktian kita dengan segala hormatnya, saya jemput pemain musik, pemimpin pujian untuk memimpin kita dalam pujian. Dipersilakan. Shalom. Haleluya, kita bersyukur kita pada hari ini. Mari saya jemput kita semua berdiri. Kita angkat lagu pujian ini, Datanglah Kebaikannya. Datanglah
salib-salib Tuhan, dan kami mau mendengar suara Tuhan. Pada hari Tuhan kami mau berfungsi perkataan-perkataan yang terbaik daripada Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, semua yang hadir pada hari Tuhan diberkati, malahan tidak ada seorang pun yang meninggalkan tempat ini tanpa mendapat apa-apa perkataan indah daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi Tuhan menyampaikan pujian, hormat, syukur Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Raja dan Selamat kami. Amin. Terima kasih kepada tim pujian. Shalom semua. Kita bertemu lagi pada hari ini karena kita sudah merancang, tapi Tuhan sudah memberikan kita masa yang terbaik. Oke, pada pagi hari ini kita akan berkongsi tentang firman Tuhan. Saya mau bawa tema kuasa Tuhan tidak terbatas. Dan untuk itu mari kita lihat dalam firman Tuhan 1 Raja-Raja 20 ayat 23. 1 Raja-Raja 20 ayat 23. Pegawai-pegawai Raja Aram berkata kepadanya, Allah mereka ialah Allah gunung. Itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Tetapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata, pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Nah, ini ketikan daripada 1 Raja-Raja 20 ayat 23. Kalau kita membaca dalam 1 Raja-Raja 20, kita tahu bahwa orang Aram, orang Syria itu mereka dikenali sebagai orang Aram. Mereka sudah berperang dengan orang Israel, tapi mereka kalah. Lalu ada beberapa penasihat-penasihat ini Raja Aram, dia memberikan nasihat yang kurang bijak. Mereka berpikiran bahwa Tuhan Israel adalah Tuhan yang ada di gunung-gunung saja. Jadi pandai-pandai bagi nasihat kepada Raja Aram yang dia bilang, kalau kita lawan dia orang di gunung kita pasti kalah, sebab Tuhan orang Allah gunung gitu. Bagus kita berperang dengan mereka di tanah rata, baru kita menang. Tapi kesudahan cerita dia ini, Raja Aram juga mengalami kekalahan. Dia pun bertempur di tanah rata. Kenapa penasihat Raja Aram ini boleh mengatakan bahwa kalau bertempur di tanah rata boleh menang? Ini karena mereka tidak yakin. Mereka tidak yakin yang Tuhan Israel pada masa itu tidak berkuasa di lembah-lembah atau di tanah rata. Mereka tahu yang mereka akan menang kalau melawan bertempur di tanah rata. Tapi itu sangat berbeda dengan Tuhan yang kita kenal. Di dalam cerita ini nyata sekali penasihat-penasihat Raja Aram itu mempunyai pengetahuan tentang Tuhan Israel sangat cetek. Mereka tidak tahu bagaimana besar kuasa Tuhan yang kita sembah. Jadi kesudahan cerita ini, bangsa Aram itu orang Syria kalah dan Raja Aram sendiri meminta belas kasihan daripada Raja Israel. Dalam petikan ini, gunung-gunung yang dimaksudkan ini kalau dalam kehidupan harian kita adalah masa-masa bahagia kita, masa-masa senang kita, masa-masa yang kita tidak ada kekalutan dalam hidup. Manakala tanah rata ataupun lembah-lembah ini membawa maksud kepada masa-masa sedih, masa-masa susah, masa-masa kekelaman, masa kita memerlukan seseorang untuk membantu kita. Jadi dalam petikan ini jelas sekali orang-orang Arab, itu orang Syria, mereka tidak pernah menganggap
Tuhan ini sangat berkuasa. Tuhan hanya berkuasa di satu tempat saja. Dia katakan Tuhan Israel berkuasa di gunung. Jadi orang berkuasa di tanah datar. Tapi apabila bertempur kalah juga. Ternyata Tuhan yang kita sembah pada hari ini adalah Tuhan yang sama pada masa lalu. Berkuasa di gunung ataupun di lembah. Jadi ramai orang yang memiliki pemikiran yang Tuhan hanya hadir pada masa-masa bahagia saja. Ramai orang berpikir Tuhan hanya hadir pada masa-masa bahagia, tapi meninggalkan kita apabila kita berada dalam lembah kekelaman. Kadang-kadang orang terpikir, kenapa saya jadi begini? Kenapa saya jadi begini tidak macam orang lain? Dan apabila doa kita lambat karena jawab, kita akan mengatakan Tuhan meninggalkan saya pada saat-saat saya memerlukan Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pada saat kita senang, pada saat kita susah, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Malahan dari iman percaya kita, boleh kita adakan hubungan intim dengan Tuhan. Apatah lagi kalau kita merasa kita jatuh dalam dosa karena kesalahan kita sendiri. Pasti kita akan bertanya, Tuhan sudah meninggalkan saya sebab saya berdosa. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun yang sudah kita lakukan, Tuhan sudah membereskan semua itu di kayu salib. Itu yang harus kita ingat dan kita kenang balik, bahwa karya penyelamatan Yesus di kayu salib bukan main-main. Jadi kalau Yesus sudah menyelamatkan kita di kayu salib, memberikan kita segala yang milik Dia menjadi milik kita, kenapa kita masih mempersoalkan Yesus, Tuhan meninggalkan saya pada saat saya berada di lembah? Jadi apapun keadaan kita, pada masa kita susah, pada masa itulah kasih karunia Tuhan melimpah-limpah. Masa itulah kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan atas gunung-gunung dan juga Tuhan atas lembah-lembah. Tuhan tidak memilih untuk berada di gunung saja, tapi Tuhan juga berada di lembah-lembah. Yesus mengesampingkan dia punya mahkota kemuliaan kerajaannya, turun ke bumi dan mengambil rupa seorang bayi manusia hanya untuk karya penyelamatan agung, supaya kita dapat naik kepada Bapa. Tuhan Yesus turun supaya kita dapat naik kepada Bapa. Itu adalah karya penyelamatan yang sangat indah, yang tidak pernah ada orang menyamai dia. Dan Yesus turun ke bumi untuk memahkotai kita dengan kemuliaan dan kehormatan, dan mengenakan kepada kita jubah kebenaran, dan menjadikan kita mempelai wanitanya, berbagi segala sesuatu yang Dia miliki dengan kita. Tuhan tidak memilih untuk kaum ini saja yang saya bagi, untuk kaum ini saya bagi. Tuhan memberi kita sama rata, tanpa memperhatikan siapakah kita, siapakah. Kalau di India dia ada kelas-kelas penulisan, ada kelas-kelas. Ada kelas yang tinggi, ada kelas paling rendah. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah melihat kita seperti itu. Tuhan Yesus melihat kita sama rata. Dan apa yang kita dapat pada hari ini itu adalah anugerah Tuhan. Itulah kasih karunia Tuhan, yang kita tidak layak tapi dilayakkan. Setiap orang tahu bahwa dalam kehidupan harian kita pasti kita pernah berbuat salah. Pernah kita berbuat sesuatu yang menyakitkan hati kawan-kawan, apatah lagi adik-beradik. Tapi Tuhan tidak pernah menjadikan
Kesalahan-kesalahan itu sebagai menghalang kita untuk menikmati kasih Tuhan. Sebab sebelum kita mengasihi saudara-saudara kita, Tuhan lebih dulu mengasihi kita tanpa syarat. Tidak ada syarat. Tuhan tidak pernah memandang kita walaupun kita berada dalam golongan yang baik, keluarga yang baik. Tuhan memandang kita satu saja, yaitu Dia sangat mengasihi kita. Dia mengasihi kita seperti mana Dia mengasihi orang-orang yang lain. Jangan pernah terpikir saya lebih dikasihi. Tapi syukurlah kalau kita boleh bercakap saya lebih dikasihi, sebab saya. Dan orang lain pun akan mengatakan saya lebih dikasihi. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Dan apa yang saya mau katakan di sini, kuasa Tuhan tidak terbatas. Sebab kita tahu kita tidak mengenakan satu standar Tuhan, di mana apabila kita berada dalam kesenangan, oke, Tuhan menolong saya, sebab itulah saya berada dalam kesenangan pada saat ini. Dan kita mengenakan satu standar Tuhan yang pada masa kita susah, oh Tuhan kasih coba saya, Tuhan kasih macam yang Tuhan mencoba, atau Tuhan sengaja kita menderita supaya kita ingat balik sama Tuhan. Tuhan tidak pernah ada perasaan begitu. Tuhan tidak pernah ada perasaan mau mencoba kita. Tuhan tidak pernah ada simpan niat untuk mencelakai kita. Malah Tuhan selalu mau menolong. Kalau ada pun dalam kehidupan harian kita berada dalam lembah kekelaman, itu semua karena angkara si iblis. Angkara iblis yang sangat suka mau menarik kita, sebab dia tahu dia sudah dikalahkan. Satu cara dia ialah menarik kita balik, membisikkan kita dengan kata-kata yang dusta. Apabila kita rasa kita ditinggalkan, sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan, tapi bisikan iblis mengatakan kita sudah ditinggalkan sebab kau sudah berbuat dosa. Tuhan tidak pernah melabelkan kita begitu, tidak pernah mengkategorikan kita sebagai orang-orang berdosa lagi, sebab kita sudah ditebus. Kita adalah orang-orang benar, kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Jadi iblis tidak ada modal untuk mengatakan kita masih berdosa. Biarpun yang kemarin kita ada berbuat salah, kita ada bercakap kasar dengan orang lain, menyakitkan hati orang lain, tapi itu bukan modal iblis untuk mengatakan kita berdosa. Dia hanya boleh membisikkan supaya menaruh satu macam niat dia supaya mendapat kita kembali. Tapi iman percaya kita percaya bahwa kita sudah diselamatkan, dan tidak ada yang boleh mengambil itu balik. Jadi jangan menyalahkan Tuhan semasa kita berada di lembah itu. Jangan sekali-kali menyalahkan Tuhan apabila kita berada di lembah. Terus terang saya katakan, saya pernah mengalami ini dulu. Saya katakan, Tuhan kenapa saya terima ini semua? Apabila saya mengalami ada masalah-masalah yang sangat berat, saya katakan, Tuhan kenapa saya yang mengalami ini? Saya mempersoalkan. Tapi apa yang saya dapat, Tuhan bagi tahu, saya tidak pernah memberi kamu cobaan, saya tidak pernah memberi kamu kecelakaan, malahan saya sampai saat ini saya masih bersama kamu. Tuhan minta kita berbicara dengan Dia. Jadi pada saat kita berasa lemah, berasa banyak kekurangan kita, mintalah kepada Tuhan. Kita bercerita kepada Bapa di surga. Bapa di surga bercakap seperti kita, macam Bapa dan anak. Mintalah. Apa-apa yang kita perlukan, kita bagi tahu sama Tuhan.
Nah, saya percaya saudara-saudara yang ada di sini kita sudah belajar tentang kasih karunia Tuhan. Nah, saya percaya semua kita di sini memahami. Dan syukur saya ada saudara-saudari yang seperti ada semua yang ada di sini yang tahu bagaimana Tuhan mengasihi kita. Bagaimana Tuhan sentiasa memberikan kita peluang. Tidak pernah Tuhan menutup peluang kita untuk mengecap kebahagiaan daripada Tuhan, mengecap sukacita daripada Tuhan. Dan dari dulu lagi Tuhan tidak pernah pun mengabaikan kita. Mari kita baca dalam Markus 4 ayat 38. Markus 4 ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ayat 39. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Nah, di sini firman Tuhan mengatakan, dari dulu lagi apabila kita berada dalam kesusahan, memang sebagai manusia biasa kita mudah berasa cemas, mudah berasa takut. Tapi Yesus mengajar satu saja. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Dari dulu Yesus mengajar kita supaya mempercayainya. Percaya bahwa Dia akan membantu kita. Kalau kita lah yang berada dalam danau itu, pasti kita pun tercengang tengok Yesus menghardik badai. Diam, dia bilang terus tenang. Siapa orang yang boleh menghardik badai? Dia cakap diam, tenanglah. Dia seolah cakap macam manusia. Manusia pun tidak pada dengar. Karena kita cakap macam saya cakap anak cucu, jangan main, jangan bising. Masih lagi bising-bising. Mau kasih keluar rotan dulu baru mau diam. Susah. Tapi Yesus dicakap saya, diam, tenanglah. Dan yang dia cakap itu adalah badai. Dan semua yang berada dalam berada bersama Yesus masa itu merasa sangat takut dan berkata, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, Yesus yang begitu berkuasa, apabila kita serahkan hidup kita kepada Dia, Yesus ada dalam kita, kita ada dalam Dia. Semua masalah-masalah yang kita hadapi, kita tidak tahu. Setiap orang ada masalahnya masing-masing. Ada orang bermasalah tentang pembelajaran, ada orang bermasalah tentang pekerjaan, ada orang bermasalah tentang hubungan, ada orang bermasalah dengan ekonomi. Semua pun ada, setiap orang ada masalah-masalah. Tapi semua itu Tuhan sudah tanggung. Kalau kita menghadapi masalah, mungkin kita tertanya, kita diajar untuk bercakap dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan. Ada masa kita rasa, kenapa doa saya lambat kan dijawab? Tapi Tuhan tidak pernah terlambat untuk menjawab doa kita. Tuhan selalu menjawab pada masa yang tepat. Tidak pernah terlambat. Malahan apabila Tuhan menjawab, dia bukan, kalau kita minta satu, Tuhan tidak bagi satu. Tuhan akan bagi melimpah. Percaya saya sama Tuhan. Apa saja yang kita perlukan, kita percaya Tuhan sudah memberikan kepada kita, mengikut masa dan waktu Tuhan. Jadi di sini murid-murid Yesus kata,
Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Betulkah Allah tidak peduli? Betulkah Allah tidak pernah peduli tentang keadaan kita pada masa ini? Dengan pandemik yang kita hadapi pada hari ini, dengan masalah-masalah harian yang kita hadapi, dengan pasti semua kita di sini ada masalah masing-masing. Tapi kita tahu, Tuhan beritahu, jangan takut, percayalah, Tuhan akan membantu kita. Dan kita tahu Tuhan selalu peduli dengan kita. Karena Tuhan tidak pernah mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi kepada kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Kita sudah dipilih sebagai anak-anak Tuhan, sudah dipilih menjadi pengikut Kristus. Jadi kenapa Dia mau memberikan kita yang terus-terus lagi? Tuhan sangat baik dan kuasa Tuhan tidak terbatas. Saya tutup sharing kita pada pagi hari ini dengan satu cerita. Ada seorang pemuda yang lahir dalam keluarga yang mewah. Pemuda ini lahir dalam keluarga yang berada, dan keluarga ini rajin pergi sembahyang. Jadi ini pemuda ini tidak pernah merasa kesulitan sebab dia memang orang berada. Dan dia percaya karena kebaikan dia, karena dia rajin pergi sembahyang, keluarga dia rajin murah hati menderma. Jadi mereka diberkati karena kebaikan mereka yang mereka lakukan. Dia selalu beranggapan begitu. Sehingga pada satu saat kedua-dua ibu bapak dia ini orang berada, mereka ada perusahaan. Mereka ada satu syarikat. Ibu bapak dia terlibat dengan satu kemalangan menyebabkan mereka dipanggil Tuhan. Tinggallah seorang pemuda ini dengan harta peninggalan ibu bapak dia. Oleh karena dia tidak pernah belajar bagaimana mengurus harta-harta peninggalan ini, dia gunakan dengan sesuka hati dia. Sehingga pada satu ketika harta peninggalan yang ditinggalkan untuk dia dan pernikahan yang ditinggalkan bagi dia mengalami kemerosotan. Dia pun mulai bercakap, sebab dia dulu kan memang selalu hadir ke gereja, dan dia mulai sudah mempersoalkan. Dia bilang, Tuhan, kenapa saya jadi miskin? Sedangkan dulu kami banyak butuh melabur. Dia katakan melabur, berarti dia mengungkit balik yang apa yang dia sudah bagi sama gereja. Kami sudah banyak melabur kepada gereja, kami rajin pergi sembahyang. Kenapa sekarang saya jadi miskin begini? Dia berpikiran Tuhan suruh tinggalkan dia sebab dia menjadi miskin. Dan dia sangat terdesak untuk mendapatkan balik kekayaan, tapi kekayaan itu tidak paling muncul di depan matanya. Sehingga pada tiap-tiap hari dia berkumpul dengan Tuhan, bertanya pada Tuhan. Sebenarnya pada saat itu kan Tuhan sudah membuka hati dia untuk bercakap dengan Tuhan. Dia tidak sadar pun yang dia, apabila dia berkumpul bercakap sama Tuhan, sebenarnya itu adalah meminta. Dalam pada masa yang sama, niat dia untuk mendapat balik kekayaan dia, tapi dalam masa yang sama dia mau terus nampak. Dia mau minta tuh kekayaan terus hadir di depan matanya. Tapi Tuhan kita Allah yang berkuasa. Tuhan menjawab setiap doa dia pada masa yang tepat. Dan setelah beberapa lama, karena dia tidak sadar, dia intim sudah dengan Tuhan, bercakap-cakap gitu sampai dia katakan begini, Tuhan, syukur juga saya boleh bercakap-cakap sama kau. Kalau saya tidak bercakap-cakap sama kau, saya tidak tahu apa yang saya buat sekarang. Dia terima kasih Tuhan selalu mendengar apa yang saya cakap. Jadi sekarang Tuhan, saya tidak tahu apa lagi saya mau buat. Saya lepaskanlah Tuhan, saya tidak tahu apa saya mau buat.
Saya lepaskan semua apa saya punya keegoan, saya punya pertanyaan-pertanyaan yang saya tidak tahu sendiri menjawab. Saya lepaskan Tuhan. Tuhan buatlah apa yang Tuhan suka sama saya. Pada saat itu dia berserah. Keesokan hari dia sangat miracle sekali. Pekerja-pekerja di perniagaan dia datang balik dijumpa dia, bagi tahu yang syarikat mereka mendapat dana daripada orang yang tidak dikenali. Dia pun terkejut, siapa orang itu? Orang itu sampai diminta tahu pun tidak tahu siapa. Dan dia baru dia ingat yang selama beberapa tahun dia bertemu dengan Tuhan. Hanya apabila dia serahkan betul-betul dia bilang, Tuhan, mau guna apalah, mau pakai segala macam, mau buatlah saya tidak tahu apa sudah. Apabila dia serahkan segalanya kepada Tuhan, Tuhan yang bekerja. Ternyata kuasa Tuhan bukan pada saat dia susah saja, tapi dari dulu pada saat senang sehingga pada susah Tuhan selalu memberi yang terbaik. Dan orang yang memberi dana kepada syarikat itu pun dia tidak tahu, dan syarikat mereka mulai bertumbuh dan akhirnya beroperasi seperti biasa, dan dia mendapat keuntungan daripada syarikat yang dia miliki dahulu, yang pada masa dahulu maju, lepas itu melundur, lepas itu maju balik. Dan dia beritahu Tuhan, terima kasih sebab selama beberapa tahun ini Tuhan menjadi pendengar yang baik. Saya selalu bersungut tentang segala-galanya, tapi Engkau tidak pernah marah, malah Engkau seorang pendengar yang baik. Dan saya percaya Tuhan, apabila saya serahkan semuanya pada Engkau yang bekerja, Tuhan, saya nampak betul-betul. Dia dari sana dia percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Dan kita ambil cerita ini sebagai kita punya panduan saja, sebab kita tahu kita tidak ada apa-apa, kita hanya ada Tuhan saja. Dan apapun persoalan kita, apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, serahkan pada Tuhan. Sebab kuasa Tuhan tidak terbatas. Kuasa Tuhan ada di gunung, juga ada di lembah. Bukan saja pada saat kita senang, tapi Tuhan juga berada pada saat kita susah. Cuma buka hati, percaya pada Tuhan, dan bercakaplah dengan Tuhan. Mintalah pada Tuhan, maka engkau akan diberikan. Oke, haleluya. Itu saja perkongsian kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang begitu baik, selalu bersama-sama dengan kami. Walau pada saat kami berada dalam kekelaman, Engkau selalu bersama dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan, pada saat ini Tuhan Engkau bersama dengan kami. Dan apabila kami berada di mana-mana pun Tuhan, Engkau tetap bersama dengan kami. Engkau memberikan kami sukacita besar, malah anugerah Tuhan yang sudah berikan kepada kami Tuhan. Kami menikmatinya Tuhan pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu sudah selesai berfungsi tentang firman-Mu. Kami percaya Tuhan, semua yang kami dengar pada hari ini Tuhan daripada Engkau. Sekali lagi Tuhan, kami naikkan segala pujian hormat syukur Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Raja dan Penyelamat kami. Amin. Minta maaf, hari ini juga kita tidak dapat menjalankan perjamuan kudus. Mungkin minggu depan baru kita dapat pengetahuan. Dan kita percaya di mana kita berada Tuhan menyertai kita. Dan untuk itu, sebentar lagi kita akan buat collection. Saya jemput bikin etnik yang bawa kita dalam doa.
Engkau yang sudah memberkati kami sehingga kami mampu untuk memberi, dan apapun yang kami kumpulkan pada pagi hari ini dalam bentuk keuangan itu kami percayakan kembali kepadamu. Apa yang sudah kau percayakan kepada kami percayakan kembali kepadamu, dan bersama-sama dengan jemaat di tempat ini kami percaya Engkau sudah memberkati kami dengan hikmat marifat untuk mengendalikan keuangan sesuai dengan kehendak dan rencana dan firman. Terima kasih Tuhan. Kami berserah lagi kepadamu dengan ucapan syukur karena kami tahu di hadapan kami Engkau sudah mengambil alih segala sesuatu. Engkau sudah punya rencana yang terbaik bagi kami, dan kami mau terima itu dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Syukur kepada Tuhan, kita sudah sampai ke akhir ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada minggu depan pada jam 10 pagi. Kita akan bersama dengan pengkhotbah yang diundang khas. Dan untuk itu sekali lagi saya jemput Penatua Meletus untuk membawa kita dalam doa. Mari saudaraku, kita bersyukur. Bapa di surga, kami sangat bersyukur, berterima kasih karena pada pagi ini kami sudah menikmati firman yang sangat indah hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan, saya sudah berkati saudara kami dengan Frederick untuk menyampaikan tentang percaya pada Engkau sebelumnya. Percaya pada Tuhan Yesus adalah satu sumber, karena Engkau adalah sumber kami. Kami bersyukur Tuhan karena kami adalah anak-anak Tuhan yang sudah diberkati. Kalau firman-Mu dalam Markus 11 ayat 28, karena itu aku berkata padamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Terima kasih Tuhan, karena firman-Mu sangat hidup bagi kami, dan kami anak-anak yang percaya pada Engkau pasti menikmati segala berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan kami
menikmati dengan penuh sukacita di atas ibadah pada pagi ini Tuhan, dan berakhir ibadah kami pada pagi ini, tetapi firman tetap tinggal dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa selepas ini kami akan terpisah di tempat ini. Terima kasih karena perlindungan Kau sudah berikan kepada kami setiap perjalanan kami, dimanapun kami berada, baik anak-anak Tuhan yang akan bekerja esok, belajar dan sebagainya. Terima kasih Tuhan Yesus sudah memberkati lewat daripada kasih Yesus yang begitu besar bagi kami. Kami menerima, kami menikmati dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, ucap syukur. Amin.